Sini dong. Ayo. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwah walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyaikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammatan kafatan khususan man dzakarna asma'ahum inda ibtida'i kulli ta'lim wa inda ibtida'i kulli majalis dzikir wa majalis shalah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khususan untuk arwah para kiai, guru-guru, ulama-ulama kita, untuk arwah kedua orang tua kita, mbah-mbah, leluhur, ahli kubur kita, dan juga arwah teman-teman warga ngriki, jamaah ingkang sampun kapundhut, teman-teman yang sudah mendahului kita. Annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa kamalatihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa annallaha ta'ala yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman lil malaikatil muqarrabin wa yarzuquna al futuh wal munuh wal rusukh wa salahi sadri wal jasadi wal ruh wa yarzuquna al qabul wal wusul wal husul wa tamami kulli sul wa ma'mul bijahi sayyidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, para alim, para guru, para sepuh, jamaah hadirin hadirat semuanya, yang mudah-mudahan pada petang hari ini, malam hari ini, kita dilihat oleh Allah SWT bi'ainir ridho, dengan pandangan ridho dan kasih sayang dari Allah SWT. Mudah-mudahan duduk kita, iktikaf kita, sambil menunggu waktu isya, sambil bincang-bincang ilmu, membincangkan hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kelak kita jumpai ganjarannya, pahalanya berbarokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, di dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang menjelaskan kenapa sebagian kita umat Islam ini memiliki amaliyah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, ada yang menjalankan, ada yang enggak. Ada yang menjalankan istiqomah Senin dan Kamis. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa ini. Untuk yang hari Senin, beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Ada di mana ini? Kitab Sahih Muslim. Dzaka yaumun wulidtu, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, itu adalah hari di mana aku dibangkitkan. Au yaumun unzila alayya fih, itu adalah hari di mana diturunkan pertama kali wahyu kepadaku. Ini hadis Sahih Muslim. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Senin, alasan beliau adalah karena beliau ingin mensyukuri hari itu. Di hari Senin itu adalah hari kelahiran beliau. Kita tahu dalam ibarat sirah atau sejarah dikatakan beliau lahir di hari Senin bulan Rabiul Awal 12 gitu ya, tahun 571 atau tahun gajah gitu ya. Itu masyhur di pelajaran dasar anak-anak kita ini. Jadi hari di mana beliau dilahirkan itu beliau syukuri, sehingga kemudian umat Islam ini karena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga turut berpuasa di hari Senin. Kalau ditanya alasannya, ya Kanjeng Nabi sudah menjelaskan itu, puasa di hari Senin. Ada yang luput bahwa Bapak Ibu mensyukuri hari kelahiran ini sunnah. Oleh sebab itu, ini jarang yang mengamalkan ini. Sampean berpuasa di hari kelahiran sampean itu juga menjadi sunnah, karena sampean mensyukuri sebagaimana syukurnya Rasulullah SAW di mana beliau dilahirkan. Umpama jenengan lahir dina Selasa, kok kemudian jenengan karena mengetahui riwayat ini berpuasa di hari Selasa gara-gara sampean ingin bersyukur kepada Allah SWT, beribadah, itu kemudian menjadi amaliyah yang sunnah juga.
Ini kalau orang Jawa dulu wetone ada sedikit ya memper-memper gitulah ya. Tapi sebenarnya ada yang digali. Jadi puasa bersyukur tentang kelahiran kita ini ya, dengan cara puasa itu juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasar hadis yang tadi saya sebutkan Sahih Muslim itu. Hadis sahih berada di dalam kitab Sahih Muslim. Dzaka yaumun wulidtu. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Bapak Ibu barangkali ingin mengamalkan ini. Ya, saya dulu lahir hari apa? Ya. Di samping jenengan terus puasa Senin Kamis, Senin karena mensyukuri kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan juga boleh ya atas dasar ini berpuasa di hari kelahiran panjenengan sendiri-sendiri. Bapak Ibu, kenapa kok kemudian menjadi penting ya kelahiran itu disyukuri ya? Karena sebenarnya di dalam ajaran Islam para alim, para sepuh juga mengajarkan kepada kita bahwa memang ada nikmat yang sering kita lupakan ya. Ini bukan hadis tapi ajaran ya. Kalau hadisnya kan bunyi ada dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu nikmatani gitu ya. Ada dua nikmat ya Pak, as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu lapang. Ini bukan hadis ini. Tapi para alim menjelaskan ada dua nikmat yang jarang kita syukuri ya. Dua nikmat yang jarang kita syukuri, lupa bahwa itu adalah penting sekali. Itu sumber atau intinya syukur gitu ya. Nikmat apa itu? Para alim menjelaskan yang pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat dijadikan wujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita ini kan nggak ada, kemudian menjadi ada. Dulu tidak tersebut ya, kemudian kita dilahirkan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tanggal sekian, bulan, tahun sekian. Artinya ada sejarahnya, awalnya kita tiada, kemudian menjadi ada. Ini kata para alim, jarang kita yang bersyukur itu. Kita lebih banyak bersyukur itu jika kaya, dapat rizki, ganteng, ayu misalnya ya. Mensyukuri nikmat yang sebenarnya nikmat-nikmat yang kita sebut ini tidak berarti jika kita tidak ada. Jadi nikmat yang paling asasi ya, nikmat yang paling pokok sebelum segala nikmat yang lain itu bahwa kita ini diberi Allah nikmatul ijad yang tadinya tiada menjadi ada. Gara-gara sampean ada ini ya, gara-gara kita ada, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada, paham ini? Kalau kita ada, baru kita bisa menjadi kaya atau sukses atau macam-macam. Nikmat-nikmat yang lain ini tergantung pada nikmat ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ya, menyebut sifat-sifat Allah yang pertama adalah wujud ya, kita sering pujian itu, wujud kita kok nggih? Pertama disebut adalah wujud. Sebelum jenengan meyakini Allah maha yang banyak itu, maha mendengar, maha melihat, sebelum segala sesuatu itu sampean percaya dulu bahwa Allah itu ada. Karena sifat-sifat yang banyak itu tergantung ada atau tidak ada dulu. Kalau zatnya ada, baru kemudian
jenengan tambahi sifat-sifat. Maka nikmatul ijad, nikmat menjadi ada ini penting. Nah, ini yang dikatakan para alim jarang disyukuri kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diperkenankan untuk mewujud menjadi manusia yang lahir di muka bumi, kemudian tumbuh dewasa sampai kita memahami agama, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, kita tidak sedang membahas ini ya, cuman supaya lengkap ya. Bahasanya para alim ini. Satu lagi nikmat yang jarang disadari dan jarang disyukuri karena tidak disadari itu adalah nikmatul imdad, yaitu nikmat kita ini menjadi paham, menjadi memiliki kesadaran. PT itu yono, itu ayam itu ada, jenengan juga ada, tapi PT atau ayam dia makhluk yang dijadikan ada oleh Allah, tapi tidak diberikan imdad, tidak diberikan kesadaran, sehingga dia tidak memiliki derajat ini. Sedangkan kita ini diberi imdad oleh Allah SWT, diberi pengetahuan, diberi kesadaran, diberi ilmu, bahkan kita bisa diberi iman. Kenapa saya bilang bahkan? Karena nikmatnya iman ini di atas nikmat ilmu ya. Nikmatnya iman di atas nikmatnya ilmu. Ada orang itu yang hanya ilmu tapi tidak diberi iman ya. Padahal apa? Oh, berarti kurang jangkep gitu ya. Karena ilmu itu hanya berdasarkan indera. Dia melihat, membuktikan, mendengar. Paham ya? Jadi mengatakan iya jika sudah melihat, gitu. Tapi iman itu berarti dia sudah menggunakan potensi akalnya melebihi ilmu. Kenapa? Jenengan bisa mempercayai sesuatu yang tidak, ya. Makanya iman itu istimewa, hanya dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu, ya. Kenapa manusia lebih unggul daripada kera atau hewan? Jangan bilang sebab manusia punya akal. Enggak, sebab hewan juga punya akal. Buktinya ayam-ayam itu kalau didekati, dia habis menetas telurnya, dia marah dan melindungi anak-anak ayam. Berarti dia punya akal, mikir. Bukan itu, ya. Bukan hanya akal, tapi akalnya manusia ini ya berbeda dengan akalnya ayam atau akalnya hewan ya. Sebab hewan itu hanya mampu bekerja sesuai indera saja. Jadi kalau sampean datang dia baru mengepak, dia nggak bisa membayangkan. Hewan-hewan itu tidak bisa berimajinasi. Sedangkan akal sampean, saya ini bisa berimajinasi. Tapi jenengan maempet napa niki tempe tapi mbayangno sate bisa. Paham ya ini ya? Bisa. Dengan terpejam jenengan membayangkan apa yang di hadapan sampean itu sate, itu bisa itu. Kalau hewan nggak bisa. PT tidak bisa membayangkan ada seseorang yang datang terus dia tidak bisa. Baru betul-betul kalau ada orang datang mengancam baru dia paham ini ya. Nah ini bedanya akalnya hewan dengan akalnya manusia. Sehingga manusia ini sebab dia bisa berimajinasi, dia bisa membayangkan sesuatu yang tidak tampak di zahir, dia punya potensi bisa beriman. Jenengan saged iman walaupun Allah itu tidak tampak, walaupun surga neraka itu berada di bayangan. Tapi ketika ditanya kenapa sholat, sebab saya ingin masuk surga misalkan, mana surganya ya, Anda tidak bisa menunjukkan secara indera, tapi jenengan bisa membayangkan, bisa beriman.
Paham niki nggih? Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan nikmatul imdad. Manusia ini punya keunggulan, dia bisa mengetahui, mempercayai sesuatu yang di luar batas indranya. Makanya tandanya orang-orang yang baik itu disebut di dalam surat kedua surat Baqarah, pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bisa mengimani sesuatu yang ghaib. Maksudnya apa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tapi kok percaya ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi umat akhir zaman ya, yang beliau nantikan sebagai dan beliau sebut sebagai saudara itu ya. Ya, aku rindu sama saudara-saudaraku, gitu ya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Bakar, bukankah kami ini saudara-saudaramu, gitu ya. Karena Nabi terlahir yatim, orang-orang bingung yang mendengar statement Nabi ini, bingung, saudara yang mana ya, gitu. Bukankah kami ini saudaramu, gitu. Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabat. Nah terus saudaranya siapa, ya? Haula'i qaumun, itu adalah orang-orang ya yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah menatap aku, tapi percaya kepadaku. Mugi-mugi kula jenengan ini sing dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepingin ketemu orang-orang yang nggak pernah bertemu Rasulullah tapi kok beriman, bahkan menjunjung tinggi, mengeluh-elukan nama beliau, sholawatan siang malam, padahal tidak pernah bertemu beliau. Ini yang dipuji oleh Rasulullah. Kok bisa kita membayangkan? Nah, itu adalah nikmatul imdad. Bapak Ibu, kita kembali kepada pembahasan kita tadi ya. Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa, yaitu puasa Senin. Sehingga saya ulang, ini di dalam mafhumnya kita juga dapat mensyukuri keberadaan kita, kelahiran kita sendiri-sendiri dengan berpuasa jenengan di hari kelahiran jenengan. Doa itu, doa ya. Nah, kenapa saya membahas hadis ini? Karena ya kita sedang berada di bulan, berada di bulan apa? Maulid. Kita sedang berada di bulan Rabiul Awal yang disejarahkan sebagai bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sayangnya orang-orang ini, sahabat-sahabat kita ini mempermasalahkan Maulid ini, ya. Mempermasalahkan apa? Maulid Rasulullah SAW. Ya kalau kita wong sampeyan ulang tahun naik oleh kok gitu. Anakmu kok ulang tahun nih kok gitu ya. Kenapa kalau ngulang tahun nih ya, atau bergembira pada saat kelahiran Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang bahkan dilarang, disalahkan. Menurut saya salah paham aja, komunikasinya, belajarnya kurang bareng ya, kurang bareng. Sebenarnya nggak butuh dalil loh, orang seneng butuh dalil ini ya, nggak butuh. Tapi kalau butuh dalil, ya, saya sebutkan hadis tadi itu, hadis bahwa Rasulullah SAW merayakan kelahirannya sendiri dengan berpuasa di hari Senin, dan itu sahih Muslim ya, itu hadisnya sahih. Nah, mungkin yang dimaksud dengan bid'ah, yang dimaksud dengan ini perayaan ini tidak diajarkan agama, ya mungkin memang sebagian ada yang cara merayakannya mungkin mengarah kepada sesuatu yang madharat, bisa jadi. Tapi ala kulli hal ya, ala kulli hal bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW
itu istimewa. Sampean bergembira dengan kelahiran sampean sendiri aja bagus gitu. Apalagi sampean bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya? Perdebatan yang tidak perlu ya, perdebatan yang tidak perlu ada sebenarnya ya. Mungkin yang dipikir adalah ibadah. Ini enggak, ini bukan ya. Ini orang mensyukuri kelahirannya dengan berpuasa, orang mensyukuri kelahirannya dengan sedekah, bagi-bagi makanan, itu ya. Makanya ada apa namanya? Syair dari Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashq ya. Dari Damaskus ini bikin syair ya. Yang sangat masyhur ini rata-rata kalau ngomongin maulid mengutip ini ya, mengutip syair tentang siapa? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannuka bil abdil ladzi tala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini biasanya dipakai dalil, dipakai argumen gitu loh ya. Ya, dipakai argumen apa? Dulu ya, ketika pamannya Nabi bernama Abu Lahab itu berbahagia di hari kelahiran itu ya, di hari kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW, bergembira dengan membebaskan budaknya bernama Suwaibah Al-Aslamiyah, bebas. Suwaibah diminta ngurusi bayi Aminah yaitu Rasulullah SAW, bebas wes gitu ya, karena kegembiraannya punya ponakan baru ya. Karena kegembiraan itu ada riwayat setiap hari Senin ya, ata annahu fi yaumil itsnaini, setiap hari Senin ya, daiman selalu ya, yukhaffafu anhu, azab kuburnya diringankan oleh Allah, lisururi bi ahmadah, sebab dia senang kelahiran Muhammad SAW ya. Jika orang kafir ini loh ya, yaitu Abu Lahab ya, yang dinas ya, orang yang buruk yang jelek binasil Quran itu konon ada riwayat setiap hari Senin azabnya dikurangi gara-gara pernah senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, katanya Imam Nasiruddin, fama dhannuka, gimana menurutmu ya, billadzi tala umruhu, dengan hamba yang umurnya panjang ya, terus bi ahmada masruron, yang selalu setiap harinya bergembira dengan Muhammad, bahagia oleh kelahiran Muhammad. Abu Lahab ini bergembira cuma satu hari Senin itu saja di dalam sejarah hidupnya, dan gara-gara itu setiap hari Senin diringankan azabnya. Bagaimana menurutmu seorang hamba yang selalu senang dengan kelahiran Muhammad setiap hari, wa mata muwahhida, kemudian dia mati dalam keadaan tauhid, kira-kira gimana menurutmu? Itu syair-syairan ya, nasyid ya, yang itu kemudian menjadi argumen ya. Argumen itu bisa saja kita gunakan ya sebagai landasan kegembiraan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu ya, jadi saya ingin garis bawahi bahwa maulid Rasulullah SAW ya, yang diperdebatkan ya, apakah dia itu boleh atau tidak, syar'i atau tidak syar'i ya, itu sebenarnya wis buyar ya, sudah tidak kontekstual lagi ya. Karena apa ya, sebenarnya orang seneng gitu ya, apalagi itu diisi dengan ibadah-ibadah, bentuknya adalah ngaji, bentuknya ada sedekah ya, maka ini ada bentuk apresiasi atau bentuk dari ekspresi seseorang dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kegembiraannya, kesenangannya. Nah, sampean ditanya ya, kenapa kok kita ini senang? Kenapa kok kita ini
Ya, sebagian ulama mengatakan sampean senang itu wajib ya. Senang terhadap Rasulullah SAW itu kemudian sebagai umatnya menjadi wajib. Kenapa? Ya. Dikarenakan ya, kalau sampean senang dengan kelahiran sampean saja, oke, kelahiran Rasulullah itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kemuliaannya umat Muhammad ini adalah karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam pemahaman kita, dalam cerita-cerita nabi-nabi, ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu pelajaran Maulid ya, salah satu pelajaran Maulid, salah satu alasan kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu unggul dibanding nabi-nabi yang lain. Jadi nabi kita yang jumlahnya 124.000 ya, nabi dan rasul, dan yang wajib rasulnya 113 begitu ya dalam akidah Ahlussunnah ya. Dan yang wajib diimani 25 ya. Dari 25 itu 5 yang mendapatkan bintang, yaitu ulul azmi minar rusul, ada 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan dari 5 itu ada 1 bintangnya para nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keunggulan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dikarenakan beliau inilah satu-satunya nabi ya, yang paling senang terhadap umatnya. Di antara sekian nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, Nabi Muhammad ini dinas oleh Al-Quran ya, nas ini ya, sebagai seorang nabi, nek basa kita itu sing abot temenan kalian umate, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menerima umatnya ini baik maupun buruk, diterima oleh Rasulullah SAW ya. Apa maksudnya diterima ya? Nabi-nabi dulu ya, itu kalau umatnya baik seneng, umatnya manut seneng. Tapi kalau umatnya ini nggak manut, dinasehati sekali, 2 kali, 3 kali ya, 4 kali, 5 kali, nanti dia akan menemukan titik jenuh di mana umatnya ini sudah nggak bisa diharapkan kebaikannya. Jadi habis, harapannya habis, harapannya dari nabi-nabi itu habis, sehingga ketika habis kemudian menyerah, dia angkat tangan nabi ini. Dan itulah yang ada di dalam Al-Quran, kisah nabi-nabi terdahulu. Contohnya Nabi Nuh ya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan 1 orang kafir pun. Nah, sudah, jangan sisakan 1 rumah pun yang di dalamnya ada orang kafir. Hapus, banjir, sudah habiskan itu. Karena dia sudah jenuh, sudah dikandani, nggak bisa. Dan di dalam pemahamannya Nabi Nuh ya, ini contoh aja ya, di dalam pemahamannya Nabi Nuh percuma wis wong nek wis elek engko lahir ya elek, anak-anak turune ya elek kabeh. Itu Nabi Nuh. Innaka intadharhum ya, ya Allah jika kamu biarkan orang kafir ya, kok dibiarkan hidup, nggak kamu binasakan, mereka akan lahir sama jelek terus, kafir terus gitu. Jadi putus sudah. Lam yalidu illa fajiron kafaro, nanti juga akan lahir fajir, orang yang jahat, kafaro, kafir. Sudah, mending sekarang aja hancurkan. Sehingga datanglah banjirnya Nuh alaihis. Jadi banjir itu sebab doanya Nabi. Jadi Nabi ini ndongakno binasa. Dan itu terjadi dengan nabi-nabi yang lainnya juga. Yang ini yang menjadi titik pembeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di masa Rasul SAW, ketika diuji
beberapa kali oleh kejadian-kejadian ya, di mana Nabi Muhammad SAW disakiti ya. Ya. Sampai kemudian apa kami hancurkan Nabi ya, gunung-gunung itu, ma bainal akhsyabain, gunung mau kami balik itu, ketika malaikat gak terima melihat Rasulullah SAW bercucuran darah dilempari batu ya. Nabi kita Muhammad SAW melarang pembinasaan itu dengan mengatakan biarin, tidak apa-apa, nggak usah dibunuh, nggak usah dibinasakan ya. Kalaupun orangnya nggak mau iman, siapa tahu anaknya ini doa dan harapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh Al-Quran dinas, laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa sangat antusias Nabi itu kepingin menyelamatkan itu, kepingin gitu, dan tidak pernah menyerah, dan tidak pernah satu kali pun Nabi mendoakan umat jelek. Masih wonge katakanlah jelek dalam arti maksiat nggak mau, tetap beliau masih berharap kebaikan darinya. Dan harapan ini Bapak Ibu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di zaman Nabi sendiri ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Abu Jahal itu orang jahat ya. Tapi anaknya ada yang soleh bernama Ikrimah bin Abi Jahal ya. Nggak seperti pemahamannya Nabi Nuh, orang kalau sudah kafir anaknya mesti melok kafir, anaknya mesti elek-elek gitu. Wong elek jahat mesti anaknya elek. Tapi Rasul enggak, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, masih bapaknya gimana ya, beliau masih anaknya baik. Oleh sebab itu ya, Abu Jahal ini punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal di mata Rasulullah sendiri, padahal itu musuh dedengkot Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, punya anak soleh ya. Ada lagi musuh kanjeng Nabi namanya Walid bin Mughirah. Waduh, kalau zaman Walid bin Mughirah itu juga orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Alim ya, Walid bin Mughirah itu ngerti ya, tapi karena kedengkiannya kepada Nabi akhirnya nggak mau beriman. Walid bin Mughirah itu kalau dibacakan Quran nangis, dibaca Quran nangis. Dia tahu ucapannya Walid bin Mughirah, wa inna lahu lahalawah, manis sekali Quran ini ya, wa inna alaihi latolawah, betapa bagusnya. Itu statementnya Walid bin Mughirah. Ma huwa biqauli basyar, itu bukan ucapannya orang. Al-Quran itu bukan ucapannya orang. Innahu ya'lu wa la yu'la alaih, nggak bisa ditandingi. Itu ucapannya Walid bin Mughirah. Tapi Bapak Ibu, orang yang sudah memberi testimoni begini kepada Quran mati nggak mau syahadat. Nah inilah yang saya sebut bahwa ilmu itu nggak cukup gitu. Ilmu tidak cukup. Sebab apa? Ternyata dengan paham aja, mengerti aja ya, belum tentu beriman gitu. Belum tentu orang itu kemudian beriman, itu beda levelnya. Makanya saya sebut tadi apa? Ada nikmat ilmu, ada nikmat yang lain lagi yaitu iman, dan itu lebih anugerah lagi. Karena kalau basisnya cuman ilmu ya cuman yang terlihat, yang bisa dibuktikan, yang hasil uji coba mana. Ini yang disampaikan oleh Bani Israel ya, ketika mengatakan kepada Musa, arinallaha jahrah, mana Allah, tunjukkan Allah, perlihatkan Allah secara nyata. Kalau dia kelihatan baru kita beriman. Nah ini Bapak Ibu bodoh ini ya, dia sedang bicara seperti ayam, bicara seperti hewan. Karena apa? Dia baru bisa beriman ketika
terlihat. Makanya ketika begitu ya, Allah menyebutkan mereka itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, balhum adall, bahkan lebih jelek daripada hewan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan potensinya itu. Hewan memang nggak bisa dia beriman sebab tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk mempercayai sesuatu yang tidak dia indra. Tapi manusia diberi kemampuan itu. Lah kalau orang mau beriman kalau sudah nyata itu ya, namanya bukan iman lagi, namanya itu. Paham ini ya? Iya. Jadi apa tadi? Saya bercerita tentang Walid bin Mughirah ya. Nah, ini musuh Nabi Muhammad SAW yang sangat getol ya, dan rekaman kejahatannya kepada Nabi luar biasa. Tapi Bapak Ibu, Walid bin Mughirah ini punya anak namanya nanti Khalid bin Walid. Siapa? Pembela Islam, panglima perang umat Islam yang tidak pernah kalah membela. Padahal waduh, di masa Kanjeng Nabi ya dia ini ya salah satu panglima yang mengalahkan Rasulullah SAW dalam perang Uhud itu ya, yang menipu menggunakan siasat perang kecerdikannya Khalid bin Walid sehingga umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Tapi ujung-ujungnya ya ternyata Khalid bin Walid ini menjadi orang nomor satu yang membela agama Islam. Anaknya orang kafir. Banyak contoh yang lain. Abu Lahab ini punya anak. Siapa Abu Lahab ya? Tadi yang memusuhi Rasulullah SAW from the day one, sejak mula-mula sudah sama istrinya ini sekongkol untuk memusuhi. Diabadikan dalam Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi gitu itu punya anak baik ya, punya anak muslimah ya, perempuan, Durrah namanya itu. Banyak contoh-contoh yang lain. Dedengkot orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara memusuhi Nabi ini. Ini punya anak Abdullah ya, soleh ya. Banyak cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, tentang bagaimana dia memperjuangkan bapaknya itu ya. Tapi dia itu, bapaknya ini orang yang bahkan oleh Allah SWT Nabi dilarang mensolati itu dalam Quran ya. La takum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburan. La tusalli alaihim mata abada, dalam Quran ada, jangan solati. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi punya anak soleh. Jadi teologi ini berbeda, pemahaman Nabi ini, sehingga sampai hari ini pun kadang-kadang ya bapaknya gak iso ngaji, bapaknya anaknya jadi kiai, kadang-kadang gitu. Anaknya luwih pinter teko sekolah no TPQ ngono, bapaknya diwajar sampai anaknya ya, diajari sembahyang gitu ya. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dibayangkan oleh Nabi Nuh Alaihi Salam. Dalam bayangan Nabi Nuh, lek bapaknya gimana? Kafir, mesti anaknya kafir. Dan ini ada dalam Quran ya. Kalau zaman biarkan lam yalidu illa fajiran kafar. Dan ini berbeda dengan pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdasar kasih sayang itu ya. Sehingga penerimaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya yang baik, yang buruk ini ya, kemudian menjadikan apa? Allah dadi seeman ambek umatnya Nabi sebab Nabi nesik seneng. Paham gini ya? Umat itu kan pemberian. Jadi umat itu adalah pemberian dari Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada nabinya. Kemudian yang diberi menerima dengan senang. Paham ya ini ya? Otomatis yang memberi senang. Sampeyan menghadiahi putra sampean hadiah. Ya, katakanlah belikan mainan.
Ternyata areke seneng sama tukokno dulinan iku ya. Bahkan mobil-mobilan yang sama belikan tuh dikelonin ya, dirawat ya. Gitu itu kalau baterainya habis sama belikan lagi nggak baterainya? Halo? Iya, kenapa sama belikan baterainya mobil-mobilan? Sebab areke senang. Paham ya? Nah, ini beda kasus lagi jika pemberian sampean itu tidak begitu diperhati, dikeleler-kelelerno. Akhirnya saman nyapu ya saman sapu pisan. Wong sing ditukokno wis gak. Paham ini ya? Nah, oleh Nabi Muhammad SAW ini yang rusak-rusak ini diopeni, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menjanjikan kepada Rasulullah SAW, yo. Jadi sak bejat-bejatnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, selagi dia masih memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya, insya Allah masih akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak selamat saiki ya akan diberi keselamatan, dan ini ada di dalam janjinya surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bapak Ibu, pelajarannya adalah juga bahwa sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kita juga harus menerima pemberian Allah itu dengan sukacita. Terima yang diberi Allah itu, terima dengan sukacita. Jika masih ingin pemberiannya itu di rumah Gusti Allah. Kita diberi apa? Beri jodoh, diberi istri, diberi suami, diberi anak, diberi apalagi macam-macam ya. Selagi kita ini masih senang dengan pemberian Allah, masih menerima pemberian Allah itu ya, maka kita bisa berharap Allah sing ngereken. Tapi kalau sing dikei wis gak seneng, lah ini itu bisa jadi Allah juga akan membiarkannya. Sing dikei ora. Ini satu nilai ya, yang ada di dalam kandungan makna Maulid Rasulullah SAW yang kita rayakan di bulan ini dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak menyebut nama beliau, dengan menghidup-hidupkan sunnah beliau, yang itu menandakan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada orang ngefans sama bintang film atau bintang sinetron, diikuti caranya berjalan, bajunya diikuti semua ya. Oh, menunjukkan bahwa dia ngefans ya. Sepatune podo, anune podo ya. Lapo? Sebab ngefans. Maka sama dengan kita ini mengamalkan sunnah. Kenapa kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi? Karena kita ngefans ya. Adalah apa namanya ini, tipu-tipu atau apa ini, pleketek ngedabrus ya. Kalau orang ngaku cinta kepada Rasulullah SAW tapi tidak meniru apa yang beliau lakukan ya, tidak menghidup-hidupkan sunnah yang beliau ajarkan. Nah ini mudah-mudahan jadi apa, materi maulid kita di malam ini, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Hadis Rasulullah SAW tentang puasa hari Senin itu ya, sebagai satu dari sekian apa logika untuk kita lebih mendekat cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya tutup mungkin ada komentar atau ada monggo. Nggih. Kalau hari Kamis disebut di dalam hadis yang lain ya, bahwa setiap hari Senin dan Kamis itu adalah hari turfa'u fihil a'mal, adalah hari di mana catatan amal baik disetorkan kepada Allah, juga yang buruk setoran amal. Fa uhibbu ya, dalam hadis disebutkan, aku kepingin ketika setoran amal ini aku dalam keadaan puasa. Dalam riwayat yang lain juga disebut ya,
Setiap hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni umatnya, ya, umat Rasulullah SAW, illa musyahin, kecuali orang yang masih berseteru belum memaafkan. Sik mangkel ambek wong gurung lega, ya, sik gelo ambek wong, ya, maka belum diberi pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang hatinya sudah mengampuni, berhak minta ampunan. Kan pernah kita bahas ini, ya. Jadi Allah memberi ampunan, Allah memaafkan orang yang sudah memaafkan. Allah memberi orang yang gemar memberi. Allah menolong orang yang menolong. Kan begitu. Ini banyak sekali dalilnya. Allah menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya. Itu logikanya begitu, ya. Nah, kalau masih belum nyepuro orang, kita masih punya mangkel, ya. Ini kajian tasawuf, ya. Nah, maka dia percuma, dia istighfar, dia minta maaf sampai nangis-nangis di bawah Ka'bah, tapi hatinya masih punya mangkel dendam sama orang. Ini di dalam kajian tasawuf itu masih tangeh lamun di sepuro Gusti Allah, sebab dia belum bisa memaafkan orang lain. Nah, itu tentang fadilah Senin Kamis yang lain, ya. Tapi kita kaji tadi adalah kajian tentang bagaimana Rasul SAW merayakan hari kelahirannya, bahkan bukan setahun sekali, setiap hari Senin beliau berpuasa. Dzaka yaumun wulidtu fih, itu hari di mana aku dilahirkan. Ada yang lain? Nggih. Lebih mendahulukan anak dengan ilmu. Yang penting bagaimana akhlak dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad itu alim, ya, semua nabi alim, ya. Semua nabi alim. Nah, tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ilmunya Nabi Muhammad, ya. Kan Nabi mengatakan ana madinatul ilmi, aku kotanya ilmu, wa ali babuha, ali adalah pintunya. Faman aradal madinah falyadkhul min babiha, kalau mau masuk kota ilmu lewat pintunya. Itu salah satu statement alim Nabi. Tapi yang dipuji Allah SWT bukan ilmu Rasul SAW. Bahkan Nabi dikatakan untuk menyebut beliau, ya, meninggikan mukjizatnya, ya, Nabi disebut Nabi yang buta huruf, ya, an-nabiyil ummi, gitu, ya. Tapi yang dipuji oleh Allah SWT adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi yang didahulukan adalah akhlaknya. Sampean lebih bisa menerima orang yang akhlaknya baik tapi nun sewu goblok. Sampean masih terima perilakunya baik tapi dia goblok, ya. Enggak pinter tapi wonge sopan. Sampean masih bisa terima daripada orangnya pinter gak duwe. Iya apa enggak ini? Ini menjadi lebih penting, ya. Akhlaknya menjadi lebih penting. Jadi sampean lek golek mantu pilihane loro, ya sing milih didahulukan akhlaknya. Sing situk pinter tapi gak duwe tata krama, sing situk tata kramane apik tapi gak patek, itu pilih yang ini. Lebih baik lah gitu. Karena akhlaknya, maka para alim menyebutnya al-adab qoblal ilm, ya. Adab dulu sebelum ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, menyebut ini misi saya, ya. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Banyak sekali statement beliau itu. Orang yang paling dekat denganku yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling bagus akhlaknya, bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Nah, itu menjadi penting. Nggih. Ya. Cukup nggih?
Mungkin manfaat, mungkin dengan majelis kita ini Allah Subhanahu wa taala memberi barokah ilmu, barokah umur, barokah rizki, juga barokah ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kesehatan kita semua, keluarga kita, dan mudah-mudahan yang sakit-sakit dari kita atau keluarga kita, barokahnya majelis diberi tambahan kesabaran dan jalan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini dijauhkan dari mara bahaya, balak, musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya Bapak Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.